karena kita nanti bakal membahas tentang Festival Anak Jawa Tengah nih Kak Mas Bayu. Udah hadir di studio siang hari ini ada Ibu Retno Sudewi selaku Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Siang, saya siapa ya? Kang Mas Bayu yang ada di Jawa Tengah semuanya. Okay. Salam sehat selalu. Amin. Salam sehat selalu. Semangat ya Ibu. Semangat dong. Meskipun di luar sana panas iya. tapi luar biasa. Di sini sejuk artinya kan. Tambah nasi juga ya Bu. Oke, dan terima kasih juga sudah datang di studio. Ini ada Ibu Rina Fridiana dari Telkom University. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang semuanya, Kang Mas Mbak Yu. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Ini datang jauh-jauh dari Bandung loh ya Kang Mas Mbak Yu dan juga Cah Jateng. Gimana nih Ibu Rina? Apakah ini pertama kali ke Semarang atau gimana? Semarang itu kota yang apa ya? Buat saya itu romantisme banget. Jadi saya bolak-balik ke Semarang tiap tahun. Waduh, ternyata udah bolak-balik ke Semarang ya. Pasti kalau liburan tuh pilihan salah satunya adalah Semarang. Wih, luar biasa. Oke, dan di sebelah sini yang udah nggak asing pastinya ya udah bolak-balik siaran di sini. Kang Mas Bayu juga pasti udah kenal. Ada Dandi Resando dari Forum Anak Jawa Tengah. Hai Dandi. Halo Kak. Ini baru pulang dari Jakarta. Dengar-dengar ya Bu ya. Ini kemarin di Jakarta ada kegiatan apa sih Dandi? Boleh kepo nggak sih? Jadi di Jakarta kemarin tuh ada peringatan Forum Anak Nasional dan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di tanggal 16 sampai 19 sampai 18 kemarin hari Kamis. Oke, dan semalam baru balik terus siangnya langsung ke sini ya. Iya, siangnya ke sini dan tadi pagi juga kesempatan sama Bunda Dewi ada ngopi penak dulu tadi pagi. Oke, ngopi pena dan terus sekarang siang ini kita bincang pena ya, bincang perempuan dan anak. Ini bareng sama nanti Kang Mas Bayu dan juga Cah Jateng yang bisa didengarkan selama 1 jam ke depan ya. Kita tadi seperti yang sudah Sita katakan bakal ngobrol tentang Festival Anak Jawa Tengah. Nah ini kan katanya nanti bakal ada puncak ya untuk Hari Anak Nasional di bulan Agustus, betul ya Bunda ya? Puncak acara kalau Hari Anak itu nanti di Papua. Hari di Anak Papua. Nasional tanggal 23 Juli. Oh 23 Juli. Ya. Oh oke. Jadi bukan di bulan Agustus ya. Tapi ini masih merupakan rangkaian untuk menuju ke Hari Anak Nasional Iya, ya, Ibu, kalau ya? peringatan itu ya. Oke. Nah mungkin Kang Mas Bayu banyak yang belum tahu nih, bahkan juga kepo Festival Anak Jawa Tengah. Nah mungkin dari Dandi dulu ya Ibu ya, bisa dijelaskan ini untuk Hari Anak Jawa Tengah keseruannya kayak gimana sih Dandi? Oke, Kak Sita dan juga Kang Mas dan Mbak Yu di seluruh Provinsi Jawa Tengah nih yang ada di kota kabupaten. Kalau peringatan Hari Anak di Provinsi Jawa Tengah, kita udah mulai rangkaiannya tuh dari bulan Mei. Nah di bulan Mei itu kita udah susun dengan namanya Suara Anak Provinsi Jawa Tengah. Sampai di bulan Juni, kemudian Juni kita udah disambut dengan kegiatan-kegiatan, ada Fanjatur, kemudian dan juga ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Nah di bulan Juli dan Agustus ini dan di Jawa Tengah tuh uniknya bukan hanya dari Forum Anak, bukan hanya dari Dinas Perempuan dan Anak, tapi kita juga kolaborasi nih dan salah satunya ada dari Telkom University ini. Nah kita nggak menutup kemungkinan juga buat Festival Anak Jawa Tengah ini dalam rangkaiannya itu kita berkolaborasi dengan pihak-pihak luar yang lainnya karena concern untuk anak ini bukan hanya dari dinas terkait, bukan dari anak-anak saja, tapi dari lingkungan dan juga masyarakat sekitar yang juga peduli dengan anak. Nah, tadi kalau pertanyaannya terkait rangkaian anak dan juga festival anak ini, puncaknya itu kalau di Provinsi Jawa Tengah udah dilaksanakan di Kabupaten Jepara di tanggal 22 Juni kemarin. Dan juga kalau di peringatan Hari Anak Nasional di Indonesia ini tanggal 23 Juli besok di Papua. Nah, kalau untuk peringatan Festival Anak Jawa Tengah nanti insya Allah kita akan laksanakan dan terpusat nanti di bulan Agustus begitu. Oh, jadi untuk nasionalnya nanti di Papua tanggal 23 Juli dan untuk nasional di Papua, tapi kalau untuk di Semarang nanti di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah nanti sudah kemarin kalau peringatan Hari Anak. Kalau untuk festival itu Anak Jawa Tengah yang dilaksanakan Forum Anak Jawa Tengah di bulan Agustus. Oke, jadi puncaknya masih nanti di bulan Agustus ya. Oke. Nah, tapi ini tadi menarik yang dibilang sama Dandi tentang ada suara anak gitu ya. Nah, ini kan jadi satu pertanda yang baik gitu ya Ibu ya. Kalau anak-anak di Jawa Tengah terutama yang tergabung di Forum Anak Jawa Tengah ini sudah sekritis ini gitu kan untuk menyusun segala rangkaian program pastinya dari anak untuk anak gitu ya. Nah, dari Ibu Dewi sendiri nih tanggapannya seperti apa selaku Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu?
Oke, jadi ini meluruskan dulu ya yang tadi, biar nanti Mbak dan Kang Mas itu nggak bingung. Jadi peringatan Hari Anak untuk Jawa Tengah itu dibarengkan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional. Oke. Ya, itu tanggal 12 di Kabupaten Banyumas, tanggal 22 Juni ya, itu di Kabupaten Jepara. Nah, salah satunya agenda dalam rangka peringatan Hari Anak itu salah satunya adalah Festival Anak itu dalam peringatan salah satu tadi kan ada Fun Catur, terus ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak. Nah, terus Suara Anak untuk Jawa Tengah itu sudah disuarakan pada tanggal 22 Juni di Kabupaten Jepara. Oke. Ya. Suara Anak itu ada rohnya Hari Anak ya di situ sebenarnya. Kan anak-anak itu kan diminta supaya mereka berpendapat. Jadi keluhan-keluhan mereka pun juga disampaikan. Kemudian ide-idenya mereka apa sih terhadap isu-isu tentang pemenuhan hak anak maupun pelindungan anak. Nah, di Jawa Tengah itu ada 8 suara anak yang perlu disampaikan. Untuk 8-nya nanti Dandi yang akan lebih afdol ya kan. Ini yang membikinkan suara anak se-Jawa Tengah ya, perwakilan itu. Ini disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat biar tahu ini loh yang ingin disampaikan oleh anak, kebutuhannya, kemudian isu-isunya apa sih sebenarnya yang akan dibutuhkan oleh anak itu. Nah, makanya ini rohnya sebenarnya di situ. Dari 8 suara anak ini kan kemarin sudah diterima kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda. Dan itu harus ditanggapi langsung tuh. Mau diapakan nih suara anak biar didengar oleh semuanya. Alhamdulillah kemarin setelah dibacakan oleh teman-teman anak-anak dari Forum Anak itu langsung ditanggapi oleh Bapak Sekda. Nomor 1 harus begini, harus begini, harus begini, gitu kan? Itu tanggapan dari pemerintah. Nah, begitu juga kemarin juga kita melakukan seperti podcast juga ya, Jenang Santan ya Dandi, Iya, Bu. oleh pihak UNICEF, ya. Dan mengupas satu-satu suara anak itu dari satu tuh harus diapakan. Kan sangat luar biasa nih suara anak yang ada. Nah, tadi juga disuarakan lagi ada komunitas, ada PKK, ada Dharma Wanita, ada dinas-dinas terkait. Semuanya juga mendengarkan tuh suara anak. Sehingga masing-masing lapisan masyarakat baik pemerintah ayo gerak bareng. Ini loh yang diinginkan anak. Nah, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten kota pun pada saat peringatan Hari Anak yang masing-masing punya tanggalnya ya, itu juga menyuarakan tidak harus 8 sama dengan, tapi intinya ya 8 itu, tapi ada yang 10, ada yang mereka kan tergantung situasinya di kabupaten kota. Nah, sehingga para bupati, wali kota akan mendengarkan tuh suara anak. Kan sangat luar biasa tuh. Jadi pemenuhan hak anak salah satunya adalah hak berpartisipasi sebagai kalau Forum Anak kan pelopor itu ya, dan pelapor untuk menyampaikan itu benar-benar didengar, tapi tidak hanya didengar, tapi ya tidak lanjuti. Nah, itu rohnya peringatan Hari Anak di situ. Suara anak itu didengar dan harus ditindaklanjuti, tidak hanya pemerintah kan, karena ini terbuka untuk semua masyarakat. Alhamdulillah dari pihak akademisi termasuk dari Telkom University ini nanti bisa mendengarkan kan suara anak. Habis itu mau diapakan tuh suara anak, kan tidak hanya didengar. Betul ya Bu Rina? Nah, seperti itu Mbak. Oke, wah luar biasa ternyata ya. Ini sepenting itu peran untuk anak-anak tadi itu ya, untuk mengaspirasi suara. Dan ternyata juga termasuk keluhan ya, Yes. keluhannya anak-anaknya. Iya, dan juga dari pemerintah pun langsung menanggapi. Langsung hal itu menanggapi, ya, Ibu, betul. Ya. Wah, luar biasa. Nah, ini baru sedikit ya Kang Mas Bayu dan juga Cah Jateng. Ini kita membahas tentang Festival Anak Jawa Tengah. Nanti juga masih banyak lagi soal Festival Anak Jawa Tengah yang bakal kita kumpas, dan gak cuma itu, nanti kita bakal lebih mendalam soal itu ya. Mungkin nanti yang mau tanya-tanya Kang Mas Bayu dan Cah Jateng di rumah boleh ya Ibu ya? Boleh. Boleh banget. Langsung aja Kang Mas Bayu nanti bisa ke WhatsApp kita 081399659922. Kalau begitu kita rehat sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Festival Anak Jawa Tengah. Nah,
ini lagi kita berbincang ya ibu-ibu ya dan juga Dandi masih tentang Festival Anak Jawa Tengah. Ini mau ke Dandi dulu ya ibu-ibu ya. Ini kira-kira peran penting anak-anak nih Dandi di Hari Anak Nasional tuh apa sih? Sepenting apa gitu ya? Dan gimana cara Forum Anak Jawa Tengah untuk memfasilitasi nih aspirasi dari teman-teman untuk menyuarakan haknya, menyuarakan aspirasinya di Hari Anak Nasional nanti? Oke, Hari Anak Nasional ini sesuai dengan mungkin daerahnya masing-masing itu sebenarnya ada rohnya itu di suara anak. Mungkin nanti Bunda juga menyampaikan bahwa suara anak itu adalah apa sih yang dipinginin oleh teman-teman anak-anak ini, dan dalam artian ini anak-anak di Jawa Tengah dong pastinya. Nah, suara anak ini tadi udah disampaikan dari teman-teman dan kita ambil dari kota kabupaten, kemudian kita rumuskan lagi di provinsi apa sih poin-poin dari prioritas di masing-masing kota kabupaten yang kita jadikan suara anak provinsi. Kemudian peran apa sih pentingnya anak-anak ini dalam prosesi Hari Anak, dalam peringatan Hari Anak. Sebenarnya Hari Anak itu bukan hanya sekedar dilakukan, diperingati, kemudian puncaknya, namun implementasinya itu setelah Hari Anak tersebut. Jadi kalau dulu pernah aku sempat bilang kalau ciptakan Hari Anak di setiap harinya. Jadi setiap hari itu ya punyanya anak-anak aja gitu. Nah, kenapa kalau gitu? Karena kadang orang dewasa atau mungkin orang di luar sana belum ngeh nih atau aware terkait permasalahan anak. Contoh misal merokok di dekat anak kan banyak sekali. Nah itu seperti contoh kecil. Kemudian kenapa forum anak ini gimana memfasilitasinya? Karena di Jawa Tengah ini ada 35 kota kabupaten. Otomatis kita berkolaborasi dengan forum anak yang ada di 35 kota kabupaten pastinya. Kemudian kenapa forum anak ini melakukan yang namanya rangkaian? Karena di Jawa Tengah tentunya kami di bawahnya Dinas Perempuan dan Anak, kita bisa meng-create. Forum anak diberi kebebasan untuk meng-create apa sih yang dipinginin anak-anak gitu. Mau buat rangkaian seperti apa gitu. Wah, kerjasama dengan radio, ayo. Kerjasama dengan pihak luar, ayo. Nah, bagusnya di situ, dan kami sebagai forum anak akan menghubungkan itu dengan dinas. Jadi kita berkolaborasi menciptakan peringatan dan puncak Hari Anak di Provinsi Jawa Tengah. Oke, nah mungkin salah satu aspirasinya gitu ya, kan aku juga kepo nih. Kira-kira salah satu aspirasi yang ingin disuarakan sama anak-anak Jawa Tengah tuh salah satunya yang paling sering mungkin ya, yang ingin disuarakan tuh salah satunya apa sih Dandi? Banyak topik sih sebenarnya Kak Sita terkait suara anak ini. Ada tentang partisipasi, kesehatan mental, kemudian internet yang aman, sanitasi air. Nah, dari 8 topik itu ke-8-nya beda-beda semua. Tapi yang mungkin kita garis bawahi adalah dari 8 topik ini bukan mencerminkan suara anak forum anak saja, namun suara anak dari teman-teman disabilitas, teman-teman dari LPKA atau lapas yang sedang berhadapan dengan hukum. Kami juga menjaring suara-suara teman-teman seperti itu. Jadi yang biasanya muncul sih bukan yang biasanya muncul, tapi bagaimana kita evaluasi dari suara anak tahun lalu yang masih masuk akal dan masih ternyata nih belum maksimal nih dari satu tahun belakang. Nah, kita akumulasikan lagi dan kita suarakan untuk di tahun ini. Gitu. Berarti isu-isu yang masih relevan dari tahun kemarin ke tahun ini pun masih tetap dirumuskan itu tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya di era sekarang ini kan kita masuk ke era digital, pasti kan tantangannya semakin banyak, semakin rumit juga pastinya, apalagi buat anak-anak. Nah, ini mungkin kita mau ke Ibu Dewi ya Ibu ya. Nah, ini menurut Ibu Dewi nih, kira-kira untuk anak-anak yang ada di Jawa Tengah di era digital seperti sekarang, ini tantangannya yang lebih berat itu kira-kira seperti apa sih Ibu Dewi? Ya, kita kan berbicara tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Otomatis pasti ada kendala maupun tantangan yang ada. Kita bicara dulu tentang kekerasan nih ya. Kekerasan anak itu turun sih memang. Ada kenaikan, malah ada kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini. Ada, kalau kita lihat dari 2 pandangan aja deh. Data yang masuk di tempat kami itu ada yang dilaporkan. Ya, yang tidak dilaporkan itu lebih banyak. Ini kan fenomena gunung es, hanya pucuknya aja. Nah, tapi dengan salah satu forum anak itu kan yang tadi saya sampaikan pelopor dan pelapor. Jadi mereka harus berani speak up dong kalau ada terjadi bullying, ada kekerasan. Nah, otomatis kan tambah dong
yang melaporkan ke kami karena mereka berani melaporkan. Nah, salah satu kendalanya adalah dengan digital itu tadi, semakin banyak kekerasan yang berbasis online, kekerasan seksual berbasis online. Itu ternyata ada sekarang dan banyak. Kalau dulu kekerasan kan hanya sekitar fisik gitu ya, bullying gitu kan. Sekarang itu sudah merambah ke online, ya. Nah, pacaran dengan hanya lihat fotonya itu kan sudah waduh kayak opa-opa Korea lah ibaratnya gitu ya. Betul. Mereka kan bucin. Suka apa aja pasti akan mau kan namanya orang bucin. Ya. Nah, itu salah satu kekerasan seksual berbasis online. Ya. Kemudian perkawinan anak. Di Jawa Tengah juga masih tinggi juga meskipun kita sudah punya program Jokawin Bocah ya. Program Jokawin Bocah itu luar biasa loh jinglenya yang bikin forum anak. Iya, dan itu didengar lebih enak gitu loh. Mengajak bukan hanya satu arah tapi ini kan jadi dua arah ya soalnya mereka kan menikmati jinglenya itu sehingga tahu di situ tertuang jangan nikah usia anak, akibatnya apa-apa gitu kan, dampaknya apa kalau nikah muda gitu ya. Itu ada di jingle itu sehingga mengajak mereka untuk tidak perkawinan anak. Dan itu di secara medsos atau online itu juga dulu ada ya ajakan nikah muda. Bagaimana enaknya itu kan hanya sesaat. Nah, kalau kita sebagai pelopor nih, mereka akan menolak nih. Anak-anak kan nggak mau gitu loh. Kalau melihat dampaknya dari segi kesehatan itu juga nggak bagus, dari segi pendidikan juga nggak bagus, dari sisi perlindungan. Kan pasti ada KDRT, kemudian ada perceraian, anaknya masih muda, anak yang tadinya harusnya waktu bermain ada, mereka gendong anak, gitu kan? Nah, sisi lain lagi selain dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kan memang dari kita yang internet yang sehat itu yang seperti apa, gitu kan? Nah, di forum anak juga ada. Kita juga karena dengan menggunakan internet itu kan ada sisi plus, ada sisi negatif. Betul. Nah, kalau kita buat mereka, ayo bermain internet lah yang sehat atau yang ramah internet ya kalau untuk anak. Itu kan lebih bagus sisi positifnya. Kalau anak itu sebenarnya mereka itu idenya banyak banget. Tapi kalau penyalurannya atau fasilitasnya kita tidak atau kurang memantau, ya dia akan larinya yang ke negatif. Bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau misalnya kita punya program seperti nanti bisa cerita lagi tentang Joko Koncol ibaratnya itu ya. Itu program yang sangat bagus nanti disinggung ya Dandi. Bagaimana anak-anak dari forum anak itu membuat ada 4 aspek ya. Aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial dan perlindungan anak yang mereka bisa curhat juga dalam hal perlindungan. Itu sangat luar biasa. Kami hanya memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak sehingga mereka punya fasilitas yang positif sehingga anak-anak itu bisa berbuat bagus melalui jalurnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak memantau sebagai orang tua ya akhirnya mereka akan berbuat yang judi online bisa kan? Ya, dan dimanfaatkan yang negatif lah gitu. Mudah-mudahan saja nanti dengan banyak sekali program yang ada di forum anak ya itu lebih membuat anak-anak itu lebih berkreativitas yang ada. Salah satu saya sebut yang pola itu ya, Polling Anak Jawa Tengah itu hasilnya dari pola itu bahwa anak itu sekarang curhatnya senangnya ke teman sebaya. Oh, daripada ke orang tua atau guru. Orang tua atau guru. Itu hasil survei anak-anak ya. Nah, sehingga kami wadahi itu salah satunya dengan Joko Konco gitu. Ya, mudah-mudahan dengan ini kami sering menyampaikan ya orang tua harus mulai gini ya, sadar bahwa yuk kita harus menganggap anak itu juga teman juga. Sehingga mereka untuk curhat karena mereka juga mau curhat tuh bingung gitu loh. Apa yang dimulai untuk curhat ke orang tua. Nah, biasanya anak curhat ke orang tua itu hanya ibu, jarang ke ayah. Nah, sehingga di Jawa Tengah pun punya program Garpu Perak, Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak, supaya anak-anak itu bisa curhat ke ayahnya. Nah, jadi orang tua ini perannya lengkap ayah dan ibu jangan ya? hanya ibu. Nah, selama ini kalau ke ayah curhat apa ya? Kalau ke ayah malah bingung. Kadang juga ayahnya juga kita tanya mau apa ya, anaknya diem aja atau gimana. Nah, harus juga dari keduanya. Jadi kita tidak nyalahkan orang tua, tidak nyalahkan ke anak, tapi ayo dong anak juga gerak gitu loh. Untuk curhat ke ayah katanya juga kadang bingung curhat apa ya. Kalau ke ibu banyak, kalau ke ayah apa ya, bingung ya. Mungkin minta sepatu, minta ya, itu salahnya
ya, Bu, ya, itu biasanya ya. Iya. Oke, nah ini dari program-program yang sudah Ibu Dewi sebutkan tadi, ini bisa dibilang jadi salah satu pendidikan karakter gitu ya Tuh, untuk anak-anak untuk gitu ya. anak-anak. Nah di masa Tapi sekarang orang tua juga ya, Iya. tidak hanya kita nuntut anak saja, tapi orang tua juga harus melepur lah ke anak. Gitu. Betul, ini dari dua sisi. Jadi pendidikan sisi. karakter orang tua pun dibentuk, betul. Dan- anak-anak pun juga ikut ya, dibentuk ya. Bahkan ayah nih, peran ayah harus luar biasa nih. Nah, ini Ya. mungkin para ayah ya, bapak-bapak yang Ya. didengerin ya kan. Perlu ini dikaji ulang mungkin nanti kalau semisal merasa hubungan anak saya dan saya tuh kok kurang deket Betul. gitu ya. Ini ternyata peran ayah tuh sepenting Penting. itu gitu kan. Jangan sampai malah anaknya nggak tahu itu, kalau ayahnya nggak tahu anaknya kelas berapa nih. Nah, apalagi tanggal lahirnya lupa lu. Nah, itu biasanya ya kalau Kan bahaya itu ya. Nah, sekarang saya mau ke Ibu Rina nih, Ibu ya. Tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang pendidikan karakter. Nah, tapi menurut Ibu Rina sendiri nih, Ibu, seberapa penting sih pendidikan karakter terutama untuk anak-anak di era digital seperti sekarang? Pastinya pendidikan karakternya pun berbeda dari anak-anak zaman dulu ya. Nah, ini menurut Bu Rina gimana nih, Bu? Oke, Kasita. Menarik sekali ya saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bunda Dewi maupun Dandi gitu ya. Terus kembali ke tadi betapa penting karakter, menurut saya penting banget. Karena itu menjadi dasar ketika seorang anak kita terjunkan ke masyarakat gitu ya. Karakter itu menjadi dasar bagaimana nanti mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tadi Bunda Dewi menyampaikan tentang bullying gitu ya, bahkan mungkin ada narkoba, kemudian ada kekerasan ya, entah itu kekerasan seksual atau kekerasan fisik gitu ya. Nah, ini sebenarnya sumbernya adalah dari karakter gitu ya. Sehingga ketika anak-anak kita bimbing, kita bina untuk pengembangan karakternya, ini akan bermanfaatnya tuh banyak banget. Mulai dari bagaimana dia akan belajar bertanggung jawab, bagaimana mereka mengenali karakter-karakter positif dan negatif, mana yang harus bisa dihindari. Kemudian mereka juga harus dengan karakter ini mereka akan belajar bagaimana menyelesaikan konflik tanpa kekerasan gitu ya. Bagaimana mereka bisa belajar bertanggung jawab, belajar mengembangkan dirinya, berkomunikasi dengan orang lain sehingga terjadi kolaborasi gitu ya. Terus ada kesadaran diri untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan yang lain. Ini tadi Dedi kan beberapa kali menyatakan bagaimana saya harus berkolaborasi, bagaimana saya menghubungkan teman-teman anak daerah satu dengan daerah yang lain. Itu semua karakter bermainnya ya Bunda Dewi ya. Betul. Jadi kalau anak-anak tidak dibekali dengan ini nggak akan sampai ke titik ini gitu ya. Jujur ya sepanjang pembicaraan tadi saya banyak takjub gitu. Banyak takjub bahwa mungkin saya sendiri juga tidak banyak aktif di Forum Anak Bandung. Jadi saya melihat wah ini luar biasa banget ya Forum Anak Jateng ini. Dari mulai pendekatan terhadap anak, terhadap perempuan gitu ya. Kemudian fasilitas yang diberikan kepada mereka. Ini semua tuh disadari atau tidak justru membentuk karakter. Jadi ketika anak-anak yang tadinya tidak tahu apa-apa, tidak berani, tapi ketika diwadahi, mereka bertumbuh gitu. Jadi tanpa mereka sadari karakter inilah yang berkembang. Jadi penting sekali gitu di sini. Saya melihat karakter akan menjadi modal dasar kita. Karena anak-anak ini akan jadi calon pemimpin ya Bunda Dewi ya. Betul. 10-20 tahun lagi ya. Betul. Aduh ini luar biasa sekali Jawa Tengah nih. Betul, apalagi menuju generasi emas 2045 ya ibu-ibu ya. Ini kan pasti kita juga harus mempersiapkan anak-anak yang nantinya pasti punya cita-cita yang lebih gitu ya. Apalagi di era digital zaman sekarang. Nah, ini masih ke Ibu Rina ini ya. Kalau menurut Ibu Rina ini kan perkembangan teknologi zaman sekarang kan juga cepat sekali ya. Segala tren, kemudian yang ada di media sosial ini perputarannya juga cepat sekali. Nah, apakah ini juga berpengaruh gitu Ibu ke perkembangan anak-anak zaman sekarang? Terutama kan untuk Telkom University sendiri ini kan juga bergeraknya fokusnya di bidang teknologi juga ya. Nah, ini menurut Ibu Rina seperti apa Ibu? Kayaknya nggak bisa dihindarin gitu ya. Pertama teknologi itu akan terus berkembang. Kita tidak akan pernah bisa menghentikannya gitu ya. Nah, Telkom University sendiri sebenarnya punya tujuan contribute to the world. Tapi sebelum kita ke dunia, jelas kita pengen di negara sendiri dong gitu ya. Nah, ketika kita bicara teknologi, maka kita bicara tentang inovasi. Nah, inovasi inilah yang sebenarnya kita dorong pada anak-anak. Bagaimana nanti mereka bisa memberikan solusi dari setiap masalah-masalah yang timbul
muncul. Masalah itu tidak hanya masalah terhadap individu, tapi juga masalah-masalah yang terjadi di suatu daerah, masalah yang terjadi di sekolah, masalah yang terjadi bahkan di negeri ini. Nah, tadi bicara tentang suara anak gitu ya. Suara anak itu suara yang mungkin paling tulus gitu ya, yang tidak dipengaruhi dengan banyak kepentingan seperti halnya orang dewasa. Sehingga posisinya ketika kita melihat ini membutuhkan teknologi, membutuhkan media digital. Nah, peran Telkom University juga pengennya ada dong teknologinya gitu ya. Nah, Telkom University dalam hal ini adalah memberikan peran di inovasi-inovasi itu. Kami juga memfasilitasi gitu ya, memberikan fasilitas seperti tadi juga saya mention ya. Ini kalau ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mungkin Zoom gitu ya. Karena disitulah suara-suara itu bisa sampai. Ibarat kata gini, Jawa Tengah ini sudah sangat baik gitu ya. Saya Telkom University yang kebetulan gitu ya bertugas memasarkan seluruh Indonesia, rasanya jadi kepikir gitu untuk menyambungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dan ini nggak mungkin dong kalau saya bawa tim Jawa Tengah datang misalnya ke Jawa Timur kemudian atau bahkan ke Medan. Nah, apa yang bisa saya bantu gitu dari Telkom University? Jelas fasilitasnya. Dengan teknologi digital kita bisa menyambungkan hal-hal positif yang sudah ada misalnya di Jawa Tengah, kita bawa nih ke teman-teman anak-anak yang ada di daerah lain. Nah, ini kan menarik. Jadi kalau misalnya itu bisa kita sharingkan gitu ya, kita kolaborasikan, maka saya nggak bisa membayangkan Indonesia akan menjadi negara hebat gitu. Oke, luar biasa. Apalagi tadi saling terintegrasi ya Ibu ya, satu daerah dengan daerah yang lain dengan fasilitas yang diberikan nantinya itu juga bukan satu hal yang sepele pastinya ya, bukan satu hal yang sederhana loh Kang Mas Bayu ya, luar biasa sekali. Nah, ini sudah masuk beberapa pertanyaan sore hari ini Bu Dewi, Bu Rina dan juga Dandi ya. Nanti kita coba lihat-lihat dulu pertanyaannya, kalau bisa terjawab nanti insya Allah akan kita jawab sore hari ini ya. Buat Kang Mas Bayu dan juga Cah Jateng yang sudah mengirim pertanyaan yang pengen dijawab sama Ibu Rina, Ibu Dewi dan juga Dandi, sabar dulu. Kita istirahat sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Ini ada dari Helma Yuriduri. Ini mau tanya, caranya daftar ikut serta dalam Festival Anak DP 3AP 2KB ini gimana sih? Ayo, ada yang mau jawab? Oke, jadi izin jawab untuk gimana sih caranya daftar dan masuk ke rangkaian dari Festival Anak ini. Sebenarnya nggak ada cara-cara spesifik gitu. Ya untuk gabung sebenarnya. Nah, tapi gimana cara gabungnya? Coba kepoin Instagramnya Forum Anak Jawa Tengah dan DP3AP2KB Jawa Tengah. Tentunya kita akan update apa aja sih program-program dan juga kegiatannya yang menjadi rangkaian follow festival. Dong. Follow juga, benar. Cuma ngepoin nggak follow percuma dong. Benar. Stalking juga sampai follow. Nah, dikepoin itu kemudian follow juga tadi, kemudian nanti kita akan update di situ semua. Jadi untuk secara spesifik pastinya gimana cara masuk dan ikut itu nggak ada memang, tapi kita ada rangkaian yang akan ada hadir di beberapa kota kabupaten lagi ke depannya yang mungkin Kang Mas dan Mbak Yu bisa hadir dan juga ikut meramaikan kegiatan tersebut. Oke, itu tadi ya Helma Yuri ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu. Dan jangan lupa loh di follow habis ini ya kan. Nanti kalau nggak di follow awas ya, nanti di blok ya. Enggak ya? Enggak dong, bercanda ya Helma ya. Takut lah. Oke, yang sudah masuk di WhatsApp kita terima kasih juga. Ini kita terbatas pertanyaannya ya, kita bakal pilih beberapa aja. Ini terima kasih untuk Bu Penny yang ada di Jepara nih Bu. Tanya, saya tuh punya anak usia 14 tahun, terasa tidak dekat dengan saya. Pulang sekolah langsung diam, lebih banyak di kamar, tapi kalau sama teman-temannya tuh bisa riang. Nah ini saya tuh harus seperti apa sebagai orang tua? Nah monggo Ibu Dewi. Ini ada program bagus nih. Kemarin pada saat Harganas Hari Keluarga Nasional itu salah satunya adalah gerakan kembali ke meja makan. Nah, yang dimana itu adalah momen yang penting ya bagi keluarga, bagi ayah, ibu, anak untuk saling curhat di sana. Ya, kita nggak boleh malu untuk memulai. Jadi kadang orang tua tuh kan anaknya diem ya udah gitu ya. Padahal kita boleh bertanya, bisa tanya apapun, karena seolah-olah kita anggap aja mereka sebaya, ya kan? Nah, mulai dari misalnya makan pagi apa yang akan dilakukan nanti, terus kalau makan malam itu apa yang tadi dilakukan. Ya memang kita harus banyak
cerewet, tapi bukan memerintah, memaksa harus belajar ya hari ini ya. Berapa nilainya? Bukan itu. Kita buat anak-anak kan enjoy ini dari sisi orang tua dulu ya, dari sisi orang tua. Jadi sebagai orang tua ya kita harus tahu perkembangan sekarang, tahu medsos juga. Nah, makanya di Dinas Perempuan itu perempuan tuh dibuat berdaya, melek ekonomi, melek hukum, ya kan? Terus melek sosial, melek politik juga, dan melek medsos. Jangan lupa gitu loh. Jangan sampai dikira anak-anak itu bermain medsos itu yang negatif. Aduh itu nanti ngapain ya, karena kita tidak tahu, ya kan? Kita jadi nggak bisa nyambung gitu loh dengan apa yang dilakukan anak. Begitu juga yang harusnya dia itu pas baru belajar dikira yang negatif karena kita juga nggak tahu. Atau sebaliknya lagi yang itu baru menggunakan untuk yang hal negatif, padahal dia dibohongin aja, ini baru belajar mah, ya percaya aja gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua harus tahu umur 14 tahun itu baru ngapain ya? Ini-ininya apa ya? Ya kan? Bahasa-bahasa gaul kan kalau bisa harus ngikutin kan? Betul. Dan yang pasti kita harus dekat dengan sahabatnya anak-anak. Ya, Okay. sampai kalau bisa nih sampai tahu bahwa warna kesukaannya apa sih, gitu ya. Undang aja makan yuk ke rumah, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi pada saat si anak baru ada masalah atau apa yang biasanya curhat ke temannya, kita bisa tahu karena kita dekat juga dengan sahabatnya anak-anak kita. Jadi tidak ada rasa sungkan Tidak ya, ada Bu, rasa ya? sungkan gitu. Sehingga kita pun menempatkan seperti mereka. Jangan sampai kalau dulu zaman kita kan belajar harus di meja belajar, harus duduk manis. Sekarang kan enggak, anak-anak kadang mobile, kadang mendengarkan musik. Kalau tak boleh, TV harus matikan, ini harus gini. Nah, padahal zamannya udah berbeda gitu. Sehingga kita pun juga harus mengikuti apa sih sebenarnya yang diinginkan anak-anak. Mudah-mudahan siapa tadi? Ibu Penny. Bu Penny, halo Bu Penny ya. Kalau kita sudah dekat dengan sahabat-sahabat si anak kita, bisa saling curhat. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa putranya Bu Penny nanti bisa curhat juga ke Bu Penny gitu. Ya. Jadi jangan menciptakan istilahnya jarak gitu ya Betul, Ibu ya, antara ya. orang tua dan juga anak. Apalagi mendidiknya kalau pakai cara konvensional yang Ya, dulu, wah, sudah beda. Udah nggak masuk. Iya. Jadi seperti itu ya Ibu Penny ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, tapi kalau semisal kita berbicara soal perlindungan anak gitu ya Bu ya, itu kan pastinya juga tidak hanya peran dari orang tua. Pasti Betul. masyarakat juga harus ikut turut di dalamnya. Betul. Nah, tapi kira-kira ini untuk peran masyarakat sendiri nih Bu, untuk juga melakukan perlindungan anak. Ini menurut Ibu Dewi sejauh ini apakah sudah terjalani dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki Bu? Yang pasti masyarakat, saya mengucapkan terima kasih juga ya. Masyarakat itu ternyata sudah banyak yang care, tapi kan harus kita optimalkan lagi. Jadi yang perlu kita tahu, anak itu hidup sepertiga di rumah, sepertiga di sekolah, dan sepertiga di lingkungan masyarakat. Nah, kalau yang di lingkungan masyarakat tanggung jawab siapa kan gitu? Betul. Ya tanggung jawab kita selaku warga masyarakat itu. Nah, ciptakanlah masyarakat itu harus tahu bagaimana sih sekolah yang ramah anak itu mungkin para guru-guru. Kemudian bagaimana sih tempat bermain yang ramah anak, ya kan? Itu harus tahu juga. Banyak sekali yang memang tempat atau lingkungan itu yang ramah anak. Tempat beribadah pun juga yang ramah anak. Dulu coba kalau zaman kita dulu, kalau ada anak di masjid atau mana di tempat ibadah rame lari-lari kan kita marahin ya, jangan nakal, jangan di sini. Anak-anak kan takut untuk beribadah, gitu kan? Nah, sekarang kita kasih wadah juga supaya anak-anak itu juga di masjid gimana tenang. Kalau berlari-lari ya biarin dulu gitu loh. Emang masanya lari-lari gitu ya. Tapi yang tertib, yang nanti lama-lama dia kan tahu sendiri dengan melihat ya. Kalau anak kan melihat, oh kalau beribadah itu harus tenang, harus gini gitu. Tapi jangan dimarahin dulu. Jadi anak-anak kan jadi nggak berani ke masjid. Nah, itu salah satunya tempat beribadah yang ramah anak juga. Nah, sekali lagi kita mulai dari kampanye, ayo kita care kepada anak-anak ya, kepada masyarakat. Itu kan lewat ini kan juga media ya. Terus nanti di Ngopi Pena, jadi ikut terlibat. Kemudian ada pelatihan yang tadi saya sampaikan, pelatihan tentang SRA, sekolah ramah anak, lingkungan yang ramah anak, tempat bermain yang ramah anak seperti apa gitu. Kemudian kita membentuk suatu seperti PATBM gitu ya. Terus ada lagi ya Desa Ramah Perempuan dan Pendidikan Anak. Itu kan peran masyarakat banyak nih. Sehingga mereka care dulu. Masyarakat itu care.
Pertama adalah bagaimana memberdayakan perempuan. Kemudian kalau perempuan udah berdaya, kan dia bisa, cara pola asuh yang baik seperti ini. Kalau perempuannya nggak berdaya untuk mikir makan, nah ini apa, masa mau mikir tentang pola asuh kan gitu ya. Nah masih itu dulu. Nah sehingga nanti mulai pola asuh terhadap anak, termasuk tadi ya peran orang tua, termasuk ayah ya. Kemudian bagaimana cara perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencegahan perkawinan anak. Ini keterlibatan masyarakat itu benar-benar harus ada. Oke. Ya. Dan juga circle pertemanan pun juga mempengaruhi ya Ibu. Oh iya, tadi sepertiga hidupnya kan di lingkungan. Betul. Ya kan? Nanti kalau semisal kalau berteman dengan orang yang kualitasnya mungkin agak kurang gitu ya Ibu, itu pasti juga mempengaruhi anak gitu ya Ibu ya. Pengaruhnya besar juga gitu. Oke, dan pendidikan, untuk tingkat pendidikan pun juga pasti berpengaruh ya Ibu ya. Iya. Jadi di sekolah kan kita anggap di sekolah kan orang tuanya ya para guru, para guru BP juga, pembimbing itu. Nah, nanti kalau sudah masuk perguruan tinggi juga sama ya Bu, masih ada. Nah, jadi dari 3 itu tadi circle kehidupan anak, mulai dari orang tua di rumah, di sekolah ada para guru, lingkungan adalah kita tokoh-tokoh masyarakat, dan kita semualah masyarakat terlibat gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara soal pendidikan kepada anak gitu ya Bu, ya ini saya mau ke Ibu Rina. Menurut Ibu Rina nih, seberapa penting sih Bu upaya seorang anak tuh untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Dan juga dari Telkom University ini selaku universitas gitu ya, ini adakah pandangan tentang hal itu Ibu? Saya melihatnya gini, kalau kita bicara tentang upaya seorang anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang saya garis bawahi adalah upayanya dulu. Ya, jadi kalau kita bicara upaya berarti bicara tentang cita-cita, mimpinya anak gitu ya. Nah, kan sebenarnya kalau kita bicara cita-cita, belum tentu semua anak ini berkesempatan untuk mendapatkan cita-citanya. Gitu ya. Tapi ketika kita bicara upaya, maka kita bicara tentang suatu tindakan. Nah, jadi nggak cuma bermimpi pengen lanjut pendidikan ke jenjang lebih tinggi, nggak cuma berhayal, tapi dia berupaya. Nah, kalau dia berupaya, anggaplah misalnya ada anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan secara ekonomi mampu pendidikan tinggi gitu ya. Tapi ketika dia punya upaya, ketika dia punya keinginan, dilengkapi yang tadi karakter gitu ya, dia pasti akan usaha. Nah, usaha itu kan banyak ya. Kalau di Telkom University sendiri misalnya ada jalur-jalur beasiswa di mana anak bisa kuliah gratis. Nah, dia akan cari tahu sendiri dengan memanfaatkan media digital ya. Jadi kalau sekarang tuh nggak aneh nih. Misalnya seorang anak SMA lulus kelas 3, kemudian dia diterima di Harvard, diterima di Columbia, diterima di UI, diterima di UGM. Kenapa? Karena ada digital, ada internet yang bisa mereka manfaatkan gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya adalah upayanya dulu dari anak-anak. Kesempatan itu pasti akan datang jika mereka berupaya. Nah, Telkom University sendiri ya selalu gimana ya caranya supaya anak-anak yang bergabung dengan Telkom University juga diasah soft skill-nya gitu. Jadi itu penting banget ya. Sekarang ini kita bicara tentang mental health. Dulu nggak ada ya Bu Dewi ya. Terus tiba-tiba sekarang kita bicara tentang mental health, tentang anak-anak yang harus kayaknya berjuang sangat berat sekali untuk mengalahkan dirinya sendiri gitu. Nah, di posisi ini kita berupaya maksimal Telkom University juga agar anak-anak ini mendapatkan wadah gitu ya. Wadah ketika mereka masuk tidak tiba-tiba stuck, tapi justru mereka masuk, mereka diwadahi semua keinginannya, semua harapannya gitu ya. Nggak cuma sekedar pendidikan justru, tapi justru adalah soft skill-nya, karena itu yang akan menjadi bekal mereka pada saat bekerja. Pada saat bekerja itu nggak cuma kalau misalnya IP-nya 4 mereka akan mudah nanti bekerja, nggak juga. Justru karakter lah yang akan dibutuhkan oleh mereka untuk survive. Gitu sih Mbak Sita. Oke. Nah, berarti kalau menurut Ibu Rina sendiri nih ya, ini untuk peran teknologi sendiri nih dalam memberdayakan anak-anak untuk menyuarakan pendapat mereka dan juga berkontribusi nih buat pembangunan komunitas yang lebih baik nih. Ibu Rina ada tanggapan tersendiri nggak Ibu? Saya tadi ngelihatnya seperti yang tadi disampaikan, kita bicara suara anak, mungkin kalau dulu suara anak itu hanya sebatas rumah, atau suara anak sebatas RT, sebatas kampung, itu namanya apa tuh, kelompok-kelompok anak muda yang di Karang Taruna
gitu ya. Nah sekarang tuh kayaknya suara anak udah luar biasa. Ini sampai ada suara anak Jawa Tengah gitu ya. Saya bisa membayangkan kalau ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Nasional Jawa Barat, juga ada Jawa, nanti. udah nasional ada lagi di gitu ya. Papua nanti sampaikan. Nggak cukup sampai situ, mungkin nanti akan ada suara anak dunia yang menyambungkan, dan itu hanya bisa apabila dibantu dengan digital, apabila dibantu dengan teknologi gitu. Jadi kita bersyukur di tengah pertumbuhan teknologi yang sangat pesat ini, memang ada sisi negatif dan ada sisi positif. Nah, Telkom University ini ingin mengambil peran di sisi positifnya. Gimana anak-anak itu bisa berinovasi, bisa menyelesaikan masalah, bisa memberikan solusi pada setiap masalah-masalah yang ada. Itu barangkali. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan kalau nantinya suara anak di seluruh dunia pun bisa terakomodir lewat fasilitas-fasilitas teknologi yang sudah ada zaman sekarang gitu ya. Biar aspirasi dan suara anak ini bisa makin diutarakan, bisa makin disuarakan gitu ya. Luar biasa. Nah, ini kita rehat sebentar, Ibu Dewi, Ibu Rina dan juga Dandi ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Kang Mas Bayu dan juga Cah Jateng. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Gayung Online Radio. Dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih bersama dengan Sita, Ibu Dewi, Ibu Rina dan juga Dandi. Tapi ternyata kita sudah masuk di menit-menit terakhir nih, Kang Mas Bayu dan juga Cah Jateng ya. Ini sebelum kita berpamitan, ini mungkin ada sedikit lagi hal yang ingin disampaikan ya Ibu dan juga Dandi. Mungkin dari Dandi terlebih dahulu tentang Festival Anak Jawa Tengah. Ini pasti ada goals kan yang ingin dicapai dengan terlaksananya Festival Anak Jawa Tengah ini. Nah, ini kira-kira goals atau tujuan yang pengen dicapai ini apa sih, Dandi? Oke, kalau goals atau tujuannya mungkin dari output di akhirnya itu pasti kita akan membawa tentang dampak yang lebih luas kepada anak-anak. Apalagi ini rangkaiannya panjang. Kemudian tujuan dari kami adalah bagaimana output ini bisa tersambungkan ke anak dan juga kita bisa mewadahi banyak anak. Nah, terlebih dari output yang terlaksana langsung itu, kita ada output lainnya yaitu bagaimana Festival Anak Jawa Tengah ini bisa menjadi kontribusi yang terus-menerus atau konsistensi yang tinggi di festival-festival berikutnya. Bukan hanya pada perayaan ini, tapi dengan perayaan-perayaan kedepannya. Jadi dengan adanya gedoran baru, semangat baru, dan juga dorongan baru ini, kita bisa memulai dan juga kita bisa menjadi batu loncatan nih berikutnya untuk bagaimana kita mewadahi anak-anak yang lebih efektif lagi ke depannya, yang lebih merata lagi. Kita bisa merangkul anak-anak dan teman-teman sekalian untuk bisa kita satu padukan dalam peringatan Hari Anak ini, dan dalam artian ini adalah Festival Anak Jawa Tengah. Dan untuk kepastiannya lagi adalah bagaimana hak anak ini harus tersampaikan bukan hanya kepada pemerintah, anak itu sendiri, bahkan hingga sampai keluarga. Tadi yang kita singgung banyak itu bagaimana parenting digital, kemudian peran orang tua di keluarga, dari ayah, ibu, bahkan hingga paman, bibi, dan kakek nenek gitu. Oke, jadi itu tadi goalsnya ya, luar biasa sekali. Cukup sangat mewakilkan apa yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang, seperti itu ya, lewat Festival Anak Jawa Tengah ini. Nah, untuk Ibu Dewi nih Bu, mungkin ada pesan untuk Kang Mas Bayu atau mungkin Cah Jateng di rumah atau masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan Ibu tentang perlindungan anak-anak, mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo. Ya, ini mumpung ketemu dengan Kang Mas dan Mbak Yu, Jawa Tengah ya tentunya. Jadi perlindungan anak itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita semua. Ya, jadi pemerintah Jawa Tengah itu berkolaborasi dengan Pentahelik. Pentahelik itu siapa saja? Ya, kita sesama pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa, kita berkolaborasi. Ya, dinas-dinas yang lalu juga terkait supaya anak-anak itu terlindungi. Ya, itu dari pemerintah. Kemudian dari akademisi nih, contohnya ada Bu Rina. Ya, kita juga menggandeng nih dengan akademisi. Ya, alhamdulillah Bu, dengan Tridharma perguruan tingginya, ya, itu bisa kita kolaborasi. Dan pada saat ada undang-undang TPKS itu, kan kita juga melakukan sosialisasi itu di semua lapisan akademisi ya di sana. Kemudian dibentuklah di sana juga ada Satgas tentang pencegahan dan penanganan tentang tindak kekerasan
seksual yang ada. Itu kan sangat penting juga, itu akademisi. Kemudian juga dengan dunia usaha, alhamdulillah nih dunia usaha sudah mulai bergerak nih untuk perlindungan anak, bagaimana mereka berkolaborasi, berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan bagi anak. Kemudian dengan komunitas, luar biasa juga nih komunitas termasuk masyarakat ya. Ini siapapun juga. Jadi kita berkolaborasi supaya anak itu dilindungi lah dari apapun ya. Yang sekarang itu kan ini sudah tertangani, nanti ada lagi gitu ya, supaya anak-anak itu menjadi ini terbuai misalnya ya dengan suatu yang bersifat kalau negatif itu kan cepat banget ya nyebarnya ya. Tapi kalau yang kita mau ngajak yang positif itu kan ya mudah-mudahan dengan banyak sekali kita dari berbagai penjuru ini ya untuk berlari dari negatif ke positif kan bagus ya. Terutama yang terakhir media. Nah, sekali lagi dengan kegiatan di Jateng Gayeng online, ini salah satu wujud bahwa media itu sekarang sudah mulai perlindungan tentang perlindungan kepada anak maupun pemanfaatan anak luar biasa. Anak-anak kan dikasih kesempatan nih, dan dikasih kesempatan untuk bersuara, ya kan? Coba kalau hanya dari mulut ke mulut aja, lama kan dan ngumpulkan orang lama, tapi dengan media ini kan mengajak positif, meskipun agak susah, tapi kalau terus menerus orang diajak positif, kalau terus itu kan masih cepat menerimanya ya. Nah, matur nuwun sekali dengan program ini, apalagi nanti dari Telkom University juga akan melakukan hal yang sama. Jadi dari semua penjuru, mudah-mudahan nanti anak-anak ini semua terlindungi, Indonesia maju ya. Oke. Gitu. Amin. Nah, yang terakhir dari Ibu Rina ini, Bu, mungkin ada pesan dari Ibu Rina gitu ya untuk anak-anak ataupun orang tua di era digital zaman sekarang tuh agar bisa memanfaatkan era digital ini sebaik mungkin, biar entah itu anak-anak ataupun orang tua ini tidak terkena dampak negatif dari era digitalisasi zaman sekarang. Silahkan Ibu. Baik Mbak Sita, Kang Mas, Mbak Yu ini ya, saya melihatnya begini ya. Ini memang tanggung jawab kita semua ya untuk bagaimana negeri ini menjadi hebat. Kalau negeri ini menjadi hebat, kita semua sebagai bagian dari masyarakat tentu akan sejahtera ya. Nah, bagaimana memulainya? Memang digital teknologi ini harus kita manfaatkan dari sisi orang tua gitu ya. Saya sendiri orang tua punya 3 anak gitu. Saya selalu bagaimana caranya saya bisa update gitu ya terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan anak-anak saya. Dan itu mereka kan ketika mereka keluar rumah itu kita tidak bisa memantau, tapi mereka semuanya aktif di media sosial, sehingga saya juga merasa harus punya media sosial. Nah, barangkali juga Kang Mas, Bayu sebagai orang tua ataupun sebagai anak ini saling, karena ini nggak bisa sendiri ya, anak dan orang tua harus sama-sama saling memahami, saling mengerti, saling terbuka, saling memberi dan saling menerima. Nah, era digital inilah yang bisa semuanya itu membantu agar bisa tercapai apa yang kita inginkan. Karena saya melihatnya begini, kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak ketahui, sementara kita diam di rumah sebagai orang tua. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita terinformasi, jelas update-nya adalah dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi kita pegang handphone, nah handphone itu dimanfaatkan maksimal untuk kita belajar. Belajar itu bisa dari YouTube, bisa jadi dari media sosial gitu ya, bisa dari internet. Nah, sebagai orang tua itulah yang harus kita manfaatkan. Nah, sebagai anak-anak juga harus memahami bahwa belajar itu tidak hanya dijalankan oleh anak-anak, tapi orang tua juga sedang belajar. Karena proses belajar itu adalah proses yang tidak berhenti panjang hidup gitu ya. Sehingga saya melihatnya yuk sama-sama media, kemudian digital, teknologi, semuanya itu kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Dari sisi positifnya adalah kita harus mau terus belajar, update diri sendiri. Itu barangkali Kak Sita. Oke, luar biasa. Ini sudah termasuk kata-kata quotes hari ini ya. Tadi soalnya ada yang tanya di Instagram, Bu, buat kata-kata hari ini. Nah, luar biasa sekali sharing kita siang hari ini Kang Mas Bayu bersama dengan Ibu Dewi dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Rina dari Telkom University juga terima kasih, dan juga Dadi dari Forum Anak Jawa Tengah juga terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya main-main di Jateng Online Radio sore hari ini. Tapi sayang sekali karena waktunya terbatas. Semoga bisa
lain kesempatan kita ngobrol lagi ya Ibu ya, dengan durasi yang lebih panjang mungkin ya. Dan terima kasih juga pastinya untuk Kang Mas Bayu dan juga Cah Jateng yang sudah mendengarkan obrolan Sita bersama dengan Ibu Dewi, Ibu Rina dan juga Dandi sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi setelah ini jangan kemana-mana, masih ada program lain yang bisa kalian simak. So tetap stay tune di Jateng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Sita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.